Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang kedua, yaitu biolistrik dan magnet. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Sonia Febria Putri, NIM 1814080077. Materi yang pertama yaitu sistem saraf dan neuron pada tubuh manusia. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh manusia seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain-lain sebagainya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang terkumpul membentuk suatu berkas valvulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Contoh sel saraf. Contoh sel saraf. Ini adalah contoh gambar sel saraf. Ada terdapat inti sel atau nukleus, badan sel, dendrit, sel sakuan, akson, dan nodus. Sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, pengatur atau pengendalian kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendali tanggapan. Yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Selanjutnya yaitu contoh struktur sel saraf atau neuron. Ini adalah contoh dari struktur sel saraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirim impuls ke badan sel saraf. Akson berfungsi mengirim impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Selanjutnya yaitu mekanisme kelistrikan pada sistem saraf dan neuron. Yang pertama, sistem saraf dan neuron terjadi pada sel saraf pusat, sel saraf tepi, sel saraf otonom, neuron atau sel saraf, yaitu menerima interpretasi dan menghantarkan aliran listrik. Yang kedua, konsentrasi ion di dalam dan di luar sel terjadi pada akson. Konsentrasi ion di dalam lebih aktif daripada di luar sel. Yang ketiga, kelistrikan saraf, kecepatan impuls saraf, perambatan potensial aksi. Membran saraf otot mendapat rangsangan melalui nilai ambang. Yang pertama, timbul potensial aksi. Yang kedua, merangsang daerah sekitarnya untuk mencapai nilai ambang. Yang ketiga, perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Yang keempat, sel membran mengalami repolarisasi atau tingkat refraktor. Selanjutnya, kelistrikan pada sinapsis dan neuron. Terjadinya hubungan antara dua saraf, yaitu sinapsis berakhir pada saraf pada otot. Yang terakhir, kelistrikan otot jantung. Pada saraf atau otot bergaris, rangsangan menuju ion Na masuk ke dalam sel menuju mencapai nilai ambang sampai ke depolarisasi. Pada otot jantung, rangsangan menuju ion Na+ masuk ke dalam sel mudah besar menuju repolarisasi komplit. Menuju Na+ masuk kembali ke dalam sel menuju depolarisasi spontan mencapai nilai ambang tanpa diperlu rangsang dari luar. Selanjutnya, materi yaitu konsentrasi ion pada tubuh manusia. Sel membangun tubuh
secara sederhana yang hidup dalam laut internal yang merupakan cairan ekstrasel yang dibungkus oleh kulit tubuh. Dari cairan sel ini menerima oksigen dan bahan makanan ke dalam cairan sel mengeluarkan sampah metabolisme. Sel tubuh hidup, tumbuh dan melakukan fungsi khusus selama terjadinya konsentrasi oksigen, glukosa, berbagai ion asam amino, dan lemak sesuai dengan lingkungan internal. Selanjutnya yaitu peristiwa kelistrikan pada otot jantung. Kontraksi otot jantung untuk mendorong darah dicetuskan oleh potensial aksi yang menyebar melalui membran sel-sel otot. Jantung berkontraksi atau berdenyut secara berirama akibat potensial aksi yang ditimbulkan sendiri, suatu sifat yang dikenal dengan otoritmisitas. Ini adalah sinyal listrik jantung. Selanjutnya yaitu EEG, EKG, dan EMG. EEG adalah tes yang mengukur impuls listrik dari otak melalui cakram logam kecil yang disebut dengan elektroda yang menempel di kulit kepala. EKG adalah tes tanpa rasa sakit yang mengukur aktivitas listrik di jantung. Dan EMG adalah untuk mendeteksi adanya aktivitas listrik di dalam otot manusia. Selanjutnya yaitu kelistrikan pada belut listrik. Belut adalah predator ganas di lingkungan rawa dan sawah. Belut listrik adalah sejenis ikan yang menghasilkan aliran listrik kuat 650 volt untuk berburu dan membela diri. Ini adalah gambar dari belut listrik. Konsep magnet dan kemagnetan pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, pada tubuh manusia terjadi pada hemoglobin molekul. Selanjutnya yaitu terjadi pada hewan. Yang pertama, pada lebah. Yang kedua, pada ikan salmon. Dan yang ketiga, pada bakteri. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.